Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sinyal beserta contoh-contohnya. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa klasifikasi sinyal itu ada 7. Yang pertama dilihat dari apakah waktunya kontinu atau diskrit. Kemudian dilihat apakah sinyalnya itu analog atau digital, periodik atau apriodik, terbatas atau tidak terbatas, kausal, anti kausal atau dia non kausal. Kemudian apakah sinyal tersebut genap atau ganjil. Yang ketujuh adalah apakah sinyal tersebut deterministik atau acak. Nah, berikut ada 5 contoh yang akan kita bahas dalam video ini untuk mengetahui apakah suatu sinyal itu bagaimana klasifikasi sinyalnya berdasarkan 7 hal yang sudah kita bahas di PowerPoint ya. Langsung saja kita bahas nomor 1. Nomor 1 itu ada sinyal XT sama dengan T, di mana T-nya adalah elemen dari bilangan real. Berarti kita kita cek dulu grafiknya seperti apa, kita gambar dulu grafiknya. Karena T-nya itu elemen bilangan real, berarti dengan kata lain dia itu mulai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi di semua garis bilangan T itu ada nilainya. Kita mulai agar tidak terlalu panjang, kita bisa batasi saja gambarnya karena nggak mungkin kita akan menggambar dari min tak hingga sampai tak hingga. Maka saya akan gambar beberapa saja. Kita gambar dulu garis bilangannya. Saya akan batasi dari min 3 sampai 3 aja gambarnya. Ya, tapi pada hakikatnya dia mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita mulai dari yang paling ujung kiri. Ketika T sama dengan min 3. Ketika T sama dengan min 3, maka XT-nya adalah T. Sehingga ketika X-nya min 3, maka T-nya adalah min 3. Kemudian ketika T-nya min 2, XT-nya adalah, karena XT sama dengan T, maka T-nya adalah min 2. Kita lakukan terus sampai semua nilai kita ketahui. Ketika T-nya sama dengan min 1, karena XT-nya sama dengan T, maka XT-nya bernilai min 1 juga. Ketika T sama dengan 0, XT-nya sama dengan 0. Ketika T-nya 1, XT-nya sama dengan 1. Ketika T2, XT sama dengan 2. Ketika T3, XT sama dengan 3. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam diagram. Yang kesini adalah XT, jadi sumbu yang ini adalah T, sumbu yang ini adalah XT. Ketika T-nya adalah min 3, XT-nya adalah min 3. Berarti ketika T-nya min 3, XT-nya adalah min 3. Ini min 1, min 2, min 3. Ini kita tarik ke sini, ketemu di sini. Kemudian ketika T-nya min 2, XT-nya adalah min 2. Ketika T-nya min 2, XT-nya min 2, berarti di sini. Ketika T-nya min 1, XT-nya min 1. Ketika ininya T-nya min 1, XT-nya min 1. Maka ketemu di sini.
ketika T-nya 0, Xt-nya 0. Ketika T-nya 0, Xt-nya 0, berarti 0,0. Kemudian ini T-nya 1, Xt-nya 1, berarti ketika T-nya 1, Xt-nya 1. Berarti di sini ketika T-nya 2, bisa kita lihat di sini Xt-nya 2. Berarti ketika T-nya 2, Xt-nya 2. Ketika T-nya 3, Xt-nya 3. Berarti karena kontinu, maka semua nilai ini dapat membentuk suatu garis. Ini kalau skalanya benar-benar tepat ukurannya, nanti harusnya garisnya tuh benar-benar lurus. Ini mungkin terkendala tadi saya bikinnya kurang panjang di sininya, sehingga ini agak kurang lurus hasilnya yang di sini. Kalian nanti bisa pakai penggaris untuk lebih bagus grafiknya. Nah, ini tentu saja karena T-nya tadi harusnya jalan dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi saya cuma ambil dari min 3 sampai 3 saja, maka ini harusnya tetap diperpanjang dan di sini dikasih titik-titik, karena sebenarnya grafiknya jalan terus, ke kanan jalan terus, ke kiri juga jalan terus, tapi kan kita nggak mungkin menggambar semuanya, jadinya kita hanya bisa ngambil sebagian dan kita kasih tanda titik-titik 3 agar menunjukkan bahwa grafik tersebut masih berlanjut baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, grafiknya sudah jadi. Sekarang kita bisa klasifikasikan apakah dia waktu kontinu. Kalau menurut waktu kontinu atau waktu diskritnya, berarti kita lihat di garis di sumbu yang T. T ini adalah waktu, Xt ini adalah besarnya sinyal. Nah, kalau menurut definisi, suatu sinyal disebut waktu kontinu kalau di sumbu T-nya, di sumbu waktunya dia kontinu. Seperti yang kita lihat, dia tidak mengalami sampling. Meskipun tadi dalam proses menggambar tentu saja kita ambil sampelnya saja. Kita ambil titik min 3, min 2, min 1 dan seterusnya kelipatan 1. Tapi dalam menggambar itu semuanya ada. Di 1,5 ada nilainya, di 1,1 ada nilainya, di 3,6 misalkan ada nilainya semua. Maka sinyal ini disebut sinyal waktu kontinu karena sumbu waktunya itu kontinu. Sekarang apakah dia sinyal analog atau digital? Kalau yang tadi sinyal waktu kontinu dilihat dari sumbu T-nya, apakah dia kontinu atau diskrit. Karena kontinu maka disebut sinyal waktu kontinu. Nah, kalau analog atau digital dilihat dari sumbu Xt-nya, apakah dia kontinu atau diskrit. Karena nilai dari Xt-nya ini di semua nilainya itu ada, di semua sumbunya ini ada, di sepanjang sumbunya ada nilainya, maka dia kontinu di sebelah sininya. Karena sumbu Xt-nya adalah kontinu, maka dia disebut sinyal analog. Kemudian yang ketiga, apakah periodik atau apriodik? Kalau kita lihat, dia tidak berulang. Dia yang semakin ke kanan semakin tinggi, semakin ke bawah semakin ke kiri semakin ke bawah. Berarti tidak mungkin dia akan mengulangi bentuk seperti ini. Berarti dia termasuk sinyal aperiodik. Sinyal aperiodik. Kemudian apakah sinyal ini terbatas atau tidak terbatas?
Karena tadi kita tahu bahwa sinyal T-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Dari ujung kiri sampai ujung kanan dia selalu ada nilainya. Berarti dia tidak terbatas. Selanjutnya, apakah dia kausal, anti kausal atau non kausal? Kausal itu sinyal yang di sebelah sininya, di bagian sumbu negatif, sumbu T negatif itu 0. Sedangkan anti kausal di sumbu waktu positif dia 0. Karena ini dua-duanya nggak ada yang 0 semuanya, berarti dia termasuk sinyal non kausal. Kemudian apakah sinyal ini genap atau ganjil? Nah, untuk mengecek sinyal genap atau ganjil kita harus cek kan, kalau misal kita mengetahui ada sinyal XT sama dengan T, maka kita harus mengecek apakah XT sama dengan X min T. Kalau iya, maka dia sinyal genap. Sedangkan untuk mengecek apakah dia genap atau apakah dia ganjil, maka XT apakah sama dengan min X min T. Kalau terbukti berarti dia termasuk sinyal ganjil. Nah, akan kita buktikan apakah XT sama dengan T terbukti seperti ini. Kita cek ya. Ini maksudnya cek. Sekarang kita cek yang pertama, X min T. Kita tahu dari soal bahwa XT sama dengan T. Berarti kalau yang awalnya T kita ubah menjadi min T, berarti yang di sini T-nya ini kita ubah juga menjadi min T, kita negatifkan. Lah, min T, X min T-nya hasilnya adalah min T. XT-nya adalah T. Berarti jelas bahwa tidak sama. T tidak sama dengan min T. Berarti kesimpulannya XT tidak sama dengan X min T. Karena XT tidak sama dengan X min T, berarti untuk syarat sinyal genap tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi berarti bukan sinyal genap. Kita cek yang ini, syarat sinyal ganjil apakah dipenuhi. Kita cek min X min T, berarti min X min T. Gini. Kita bisa pakai cara, kita tadi sudah cari X min T. X min T sudah diketahui, kita tambahkan min di depannya. Berarti kita bisa manfaatkan yang tadi. Kita kasih kurung. Agar nggak bingung, saya pakai kurawal agar membedakan kurung yang ini dengan yang ini. X min T-nya tadi kita sudah tahu hasilnya adalah min T. Berarti di sini min T. Min T berarti min kali min plus, jadinya plus T. Jadi kita ketahui bahwa min X min T itu sama dengan T. Sedangkan tadi XT-nya adalah T. Berarti XT sama dengan min X min T. Berarti kesimpulannya XT sama dengan min X min T. Nah, syarat untuk sinyal ganjil ternyata dipenuhi. Berarti sinyal kita di nomor 1 ini bahwa XT min T adalah sinyal ganjil. Maka XT sama dengan T adalah sinyal ganjil. Nah, ini pembuktiannya, berarti jawabannya adalah dia termasuk sinyal ganjil.
Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sinyal ganjil itu kalau dilihat dari grafiknya, kalau kita umpamakan XT itu sebagai cermin, kalau kita lihat grafik sebelah sini dan sini, kalau kita telangkupkan gitu sebagai cermin, maka dia akan saling berkebalikan. Yang ini ke sana, yang ini ke sana, nilainya juga sama, hanya saja posisinya yang satu positif, yang satu negatif. Maka ini disebut antisimetris. Bentuk yang seperti ini dia termasuk ciri-ciri sinyal ganjil. Jadi kalau kalian melihat ciri-ciri grafiknya dia sinyal ganjil, ternyata ketika kalian ngecek secara hitungan, secara analitis, ternyata dia bukan sinyal ganjil, berarti ada salah satu yang salah. Bisa jadi gambarnya yang salah, grafiknya yang salah, atau perhitungan matematisnya yang salah. Tuh ya. Nah, sekarang sudah 6 klasifikasi yang kita bahas. Berarti yang terakhir, apakah dia deterministik atau acak. Sinyal yang seperti ini dia tidak mengandung sifat random atau acak. Sudah jelas bahwa kalau T sama dengan min 3, maka XT-nya sama dengan T, berarti pasti sama dengan dirinya sendiri, dengan T-nya itu tadi berapa. Berarti sudah bisa dipastikan nilainya. Berarti sinyal yang seperti ini disebut sinyal deterministik. Inilah penyelesaian nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2.